Cuma wis mulai kan ya? Loh iya, Apa ya? lali. Selamat datang Mbak. Mbak. Mbak itu lah. Iya, Mbak, Mas. Ini perkenalkan ketemu lagi saya hostnya Oni angkatan 2005. Ini Mbak Eva. Sampai 2000 berapa, Mbak? Apa 90? 2004 ya. 2004. Mbak Eva 2000. 90 ya. 2004. Kami itu ada Mas, Mas Arda, Mas Daya. Daya. Oh, Daya. Mas Oke. Daya. Mas Daya 2010, kacau 5 tahun. Enggak aku. Terus Mbak Ayu masih ini ya, Mbak ya? Iya, masih Masih aktif di SMA ya. Kelas 3. Kelas 3. Mbak Eva loh, duwe anak nang Semanika. Kelas piro, Mbak? Kelas 2. Kelas 11 saiki ya. Nek biyen kelas 2, saiki wis Omongan kelas banter ta lah. Wis ngene lho, banter mosoan. Iya. Kelas piro, Mbak? Kelas 11. Jenenge sama Mbak? Lho, disepil lah. Loh, ya enggak apa-apa, ben iki Mbak Ayu ngerti. Ben terkenal ngono ya. Ya lumayan lah numpang tenar anak. Lebih lo tenar terkenal iki. SMP terkenal, SMA terkenal, sampai saiki terkenal. Ayo Mbak, ayo. Aku. Mantap. Didi. Aku. Terkenal ini, Mbak. Nah, anak gak terkenal ya, mana Pak? Namanya Reva Riza Rahayu Risma Nismara. Wah, wow ya. keren. Apa? Bu ini mau asmara nih, Mbak ya? Nismara. Oh, Nismara, tapi keras mara. Keteguhan hati. Aku segera mau nama isin. Iya, artinya ngono keteguhan hati lo ya. Oh, Mantap. panggilannya Riri. Panggilannya Rere, Mbak ya. Berarti umur berapa ini? 11 ya? 16 ya. 16. Kami tulas lah, 16. Belum. Tahun ini. Tahun ini 16, tahun ini 16. Oh, tahun ini. Kalian kawan umur berapa, Mbak? Lu kan ya, salah. Berasa tuh gue. Dia kaca setahun. Anakku paling gede ku kelas 6 saiki. Anaknya kelas 2. Kan aku yo Loh lah ya, dukur 6 loh, 6 sampai loro loh. 11 Mbak. 11. 11. Sampai nikah umur berapa, Mbak? Nikah umur 22. 22. Oh. Nah, cewek iki lah ya, sedang lah Lebih ya. ya. Menurut sampean kecepatan enggak, Mbak? Kecepatan nek saya. Si titik apa Mbak? Nah, Kecepatan didik. Titik. Targetnya 24 25. targetmu. Nah, ternyata 22. Terus sing ngarep ya. Oke, Woi. gas. Selamat Ayu. Iya. Enggak salah. Selama kita Kalian hilang. Ngono loh. Iku prinsip iku. Sebelum iki apa iku enggak kilaf mana ya. Heeh, sebelum ngomong sing hilang lali loh. Sampean, Mbak. Kebayang enggak, Mbak? Aku pengen nikah umur sekian. Masih belum sih sejauh ini. Sejauh ini belum ya? Belum. Karena saya masih struggle juga karena ada TKA dan UN itu kan. Oh. Jadi masih belum sampai sejauh itu. Salah entar kono bukan nikah. Oh, Terus tetep ya? SMA kuliah ta kerja? Kuliah. Oh ya. Nikah itu rada ado saiki. Oh ya ya. Lulus SMA pengennya apa? Kuliah ta kuliah. kerja lho. Kayaknya kuliah ini sama saiki. Yo gak ngerti takon arek kok takon aku. Kuliah Ya, mau kuliah. kemana? Bismillah UNER. Ya. Benar. Sama ini ya, Mbak. Apa jurusan yang diekspektasikan? Sudah. Boleh tahu nggak? Ilkom. Maunya sih ke Ilkom, ilmu komunikasi. Oh. Itu nggak salah berarti nomor loro ya, Mas? Setelah HI ya? Iya kayaknya. HI ilmu komunikasi ya nomor 2 ya. Iya. Kenapa milih itu, Mbak? Ya mungkin pas di passion saya karena kan sebenarnya awalnya juga sayanya pengennya kedokteran tapi setelah sejauh ini setelah saya pikir-pikir juga karena mungkin kalau kedokteran ini selalu jauh karena kan saya sekarang fokusnya masuk jurusan IPS Oh, sampai IPS ya, ya. jadi saya lanjutnya ke situ kan. Oh iya. Nah, IPS itu kalau nggak salah nomor 1 itu HI ya, betul ya? Iya HI tapi tergantung IPS apa. Oh. Saya ambilnya IPS ekonomi. Oh, sampai Oh, IPS udah ekonomi. bagi-bagi ternyata. Ya. Bagi. Sekarang jurusannya ada IPS ekonomi, ada IPS bahasa. Oh, baru tahu. IPA juga sama berarti ya? Kalau IPA ya, kalau IPA tetap IPA, ada IPA murni, ada yang IPAS, IPS. HIP. IPA. Gak masuk aku. Pemikiran. SD udah ada. Anakku yang SD, MI itu ada pelajaran IPAS.
Padahal ada IPA sosial. benar. Oh, Mengenai IPA dan Jadinya nggak tahu sosial. murid yang Padahal SD. biar waktu zaman SMA biar kan sekolah kelasmu apa? IPAS. Saya ternyata nggak pelajaran IPAS. aku kan aku isi karo. Soalnya biar IPA, IPS. Konco-konco kan akeh sing IPA. Lah nek kerumunan IPA kabeh aku kan IPS toh. Kan jurusan apa kok nang ngene lho, aku lho IPA, IPA tapi ngeses. Alias IPS yo. Iya. Saya ternyata ada pelajarannya. Dijadikan satu, dirangkum jadi satu. Nah, itu tadi Mbak apa? Selain passion di apa mungkin public speaking berarti ya sampean ya. Ya. Ono iki nggak Mbak? Karena aku kalau di situ nanti aku bisa jadi ini, aku bakal begini, aku bakal begitu ngono. Bayangannya sampean piye, Mbak? Sebenarnya ya tadi dengan mungkin sejauh ini kan saya juga mengikuti lomba-lomba yang mungkin ada, karena kan sejauh ini kan kalau misal kita hanya mengandalkan nilai itu sepertinya tidak bisa. Jadi gimana pun kita juga harus nyari istilahnya nilai tambahan atau istilahnya sertifikat tambahan untuk masuk di universitas Untuk pendukung. untuk pendukung di universitas yang diinginkan. Jadi mungkin saya biasanya mengikuti lomba seperti pidato, orasi gitu untuk mendukung buat jalur golden tiketnya nantinya. Terus habis itu niat saya juga nanti setelah kuliah di Ilkom mau jadi presenter, karena kan sekarang kalau misal kita melihat setiap fakultas itu kan kadang itu beda cara menyikapinya atau ada beberapa cara tersendiri. Jadi nanti dilihat, dan di tahun ini kan juga sudah ada perbedaan mengenai TK, AUN dan lain sebagainya. Itu masih manut alurnya saja. Jadi masih sejauh ini masih teguh dari beberapa yang saya pilih tadi mengenai presenter, kemudian habis kuliah ambil jurusan, habis SMA ambil jurusan Ilkom, kemudian ya setelah Ilkom kalau misal memang kerjanya ke presenter. Goalnya kerjanya presenter ya. Jadi ono sing lebih ini Mbak, peluangnya lebih besar. Terus dari sisi gaji kayak lebih gede. Arek komunikasi itu biasanya goalnya itu lebih ke ini apa namanya itu PR ya. PR, public relation. Itu setiap perusahaan butuh. Gampangannya humas ya Mas ya. Betul. Humas setiap perusahaan, mau swasta, BUMN itu butuh. Terus sekarang biasanya dipoles tambah ini Mas, ilmu editing. Soalnya kan buat konten. PR kan juga ngurusin konten juga. Iya. Zaman saya konten ya. Ya. Konten nomor 7. Tapi basicnya tetap ilmu komunikasi ya. Betul. Kalau boleh tahu untuk prospek kerjanya selama jadi PR itu tadi, contohnya mungkin contoh yang mungkin dapat dipahami oleh teman-teman familiar seangkatan saya. Yang PR itu tadi. Iya. Kerjanya seperti apa? Oh, kerjanya kayak apa? Kurang ngerti gambarannya PR seperti apa. Contoh ini pabrik rokok ya. Pabrik rokok buatlah jarum gitu ya. PR-nya itu waktu itu bikin kampanye-kampanye dia bilang bahaya rokok. Tapi di sisi lain tetap garai uang pengen rokokan. Nah itu tugasnya PR ya. Oh itu iya ya, PR menurutku luar biasa. Dia jualan sambil ngasih tahu bahayanya rokok ya, coba. Nutut nggak sampean? Jawang kalau naruh itu loh ya. Nah iya kan? Nah itu iya. Nek gak ono basic ilmu, aku yakin abot. Gitu. Betul kan ya? Itu salah satu contoh aja. Tapi ya mengenalkan cara nih macam-macam. Bisa nanti dikasih budget dari kantornya gitu ya. Budgetnya rada akeh, wis kita bikin konser lah ngono. Makanya kadang ono konser disponsori ini, sponsori itu sebenarnya bagian dari kerjanya CPR tadi ngono. Kadang kolaborasi juga sama tim marketing ngono. Nangko royo-royoan anggaran. Iya Mbak, kon sampeyan aku sampeyan lho, awakmu sing oleh akeh kok efeke ngono. Nah, ngono-ngono iku Mbak tetep ono. Royoan itu bukan akeh-akehan ya, sithik-sithikan. Soalnya nang swasta semakin kecil anggarane, ono SHU-ne Mas ya, dibagi. Semakin dia ngirit asal tujuannya tercapai. Bisa dibagi. Nah, PR itu kayak ngono kerjaane wis. Terus kalau ada masalah misalkan tiba-tiba ono wong
kejang-kejang teloro mari rokokan ngono wae iku maju mereka iku. Wis jelas no ngarep dhewe. Ya ujung tombaknya lah, salah satu ujung tombak selain marketing ya, karena dia kan mencitrakan perusahaan. Tapi balik mana ya Mbak, ini advice dari mungkin yang lebih tua ya, umurnya 2 kali lipat sampean. Bahas umur aku jauh enggak. Sosok bukan 2 kali lipat masalahnya. Iya, saya sosok. Itu pada saat mau merintis sesuatu, pastikan sampean ana tujuannya. Ojo anggar mlaku. Tak perhatikan tuh beberapa adik-adik itu koyo sing SMA, SMP, SMA ataupun kuliah. Penting sekolah, penting SMA, penting kuliah. Akhirnya pada saat lulus bingung. aku lapo ya? Lulus kuliah maksudnya bukan lulus SMA. Lulus SMA pun sama Mbak. Aku lapo ya? Lo kan habis SMA udah pada pandangan kuliah toh. Belum tentu Mbak. Belum tentu. Oh, gitu. Ada beberapa orang yang mungkin garis tangannya kurang bagus ya, orang tuanya belum bisa menguliahkan. Biasanya dia itu akan tahu kok apa namanya itu katanya aku besok kuliah. Nah, nek dhek wis ana bayangan aku lulus SMA mau ngapain, itu enak Mbak. Contohnya ini, aku kan besok kuliah, aku nanti akan nyari kerjaan. Nah, kalau nyari kerjaan yang tak butuhkan apa? Berarti kan hard skill ya. Misalkan aku mulai belajar ngelas kah, bengkel kah, nguli kah, tapi kan wis siap-siap itu Mbak, termasuk gembul-gembul para tukang. Pak kok nek aku lulus aku ajaan. Nah itu kan nek wong sing ngerti tujuane dilakoni iku Mbak, tapi nek sing syukur sekolah lulus aku apa ya? Aku apa? Nah itu. Tolak ya. Tapi nek misalkan alhamdulillah ada yang mentori ya, semoga podcast ini ono iki ya, ono manfaatnya ya. Jadi nanti kalau oke ya kamu kan OSIS juga ya, bisa menginfluence teman-teman ya Mas. Yang mungkin belum bisa kuliah atau mau kuliah pastikan ada tujuan. Misalkan kuliah jurusan iki karena apa? Karena keren lah wis. Ya nyun sewu ojo. Lulus kuliah tujuannya supaya nanti aku akan begini. Jadi selama semester 1 sampai 7 atau 8 itu yang di pikiran kita misalkan kayak sampai ilmu komunikasi ya. Aku suatu saat pengen jadi presenter, aku suatu saat pengen jadi tadi PR namanya public relation. PR ku nanti setelah kerja akan begini. Berarti aku harus bisa melakukan ini. Jadi selama kuliah 7 semester, 8 semester, sampean akan berusaha ngisi kebutuhan sampean tadi. Nggak sekedar belajar, ujian, golek nilai. Mumpung sampean di SMA, tetapkan tujuannya. Pas kuliah, pastikan yang kamu pelajari dan lakukan itu untuk mencapai sana. Menunjang. Gak syukur melaku ya. Kenapa aku ngomong ini? Karena aku dhisik ngono, Mbak, dan aku nyesal. Iya. Betul lagi. Iya. Anda ya Mas ya, sampai ngono juga enggak Mas? Apa piye Mas? Habis lulus SMA ya waktu itu ikut intensif gitulah Mas, les. Terus ya alhamdulillah keterima waktu itu di ITS toh. SI. Terus ikut STAN. Terus habis itu keterima alhamdulillah di 1. Ya dua-duanya emang yang tak tuju sih itu. Jadi ya langsung dapat dua-duanya, aku pilih STAN aja waktu itu. Itu juga membantu keluarga sih sebenarnya. Pas yang STAN sampean asal sekolah, asal sinau penting lulus apa iki aku belajar iki supaya nanti pas kerja bisa ngene apa piye Mas? Enggak sih Mas. Waktu itu pas kuliah aku belajar ngene ben kok kerja iso ngene enggak sejauh itu pemikiran. Belum sejauh itu. Ya aku kuliah ya udah sekolah mulai karena STAN ini biasanya kan arah-arah diwadani DO Mbak. Nah, nek bijimu elek iki mesti DO wis terus kalau remedi apa? Iya. Remedi kalau remedi ya tujuannya pada saat itu pokok gak remedi sing keloro karena waktu itu lihat senior itu sing rankingnya apik Mbak ya. Penempatannya apik. Penempatannya pasti di Jawa. Nah, goalnya itu. Iya, goalnya waktu itu. Penting gak DO, penting ranking supaya penempatan apik. Iya. Betul. Awal penempatan Jawa berarti ya? Awal penempatan Jakarta. Priok sangar itu. Berarti apa nilainya? Tanjung Priok. Saya nang Perak. Teko Priok nang Perak. Berarti hebat itu. Mulai nang kandang. Biasanya Mbak nang
instansi pemerintahan sing kementerian kalau dari Jawa mutasi nang tetap Jawa berarti dia punya sesuatu, apakah prestasi ataukah jalur orang dalam. Biasanya ngono Mbak. Jalur orang dalam. Iya, itu tetap pengaruh itu. Iya Mas ya. Ya, Sampai anggap prestasi ya Mas. agak prestasi. Ya, Kak. Biasanya itu kalau sudah dapat Jawa dikeluarkan supaya yang dari luar Jawa bisa masuk. Betul. Ngono. Pollingnya itu. Ya. Kecuali soft skillnya itu nggak bisa diganti. Iki dia berlian harta karun, nek dia sampai metu eman-eman. Dia stay di sini saja. Karena kan aman pelabuhan Mas ya. Pelabuhan. Apa namanya? Ekonomi ini Indonesia ini Mbak, saya terpesan di Jawa Mbak. Betul. Betul kan Mas? Ya? Betul. Ya. Talent terbaik pasti ditaruh di Jawa. Apa biar Mas? Ya betul. 70% uang muternya di Jakarta tok, Mbak. 70% uang yang beredar di Indonesia ini muternya di Jakarta. Jakarta apa Jawa Mas? Jakarta, Mas. Jakarta dong. Jakarta. Jawa lian di sisa apa? Enggak ada, Mas. 5%, 3% bisa di desa. Iya. Makanya orang-orang terbaik mesti di ekonomi. Terbaik ya. Betul. Ke peranya belum tentu berarti. Tadi ya dua opsi. Satu orang dalam, satu terbaik. Takon wongnya. Aku bisa jawab tapi takon wongnya. Yang mana ini kira-kira? Aku sendiri nggak tahu Mbak ya. Ya alhamdulillahnya aku dapat penempatan itu alhamdulillah bagus. Ya mungkin karena apa ya, prestasi mungkin bisa dibilang alhamdulillah. Soalnya aku dulu masuk stand itu dari D1. D1 kemudian penempatan di Priok. Di Priok itu kerja 2 tahun lanjut tugas belajar. Tugas belajar nih gini Mbak modelnya kalau di stand tuh. Jadi orang-orang yang udah di D1 dulu, udah kerja, diseleksi lagi buat masuk, buat disekolahin lagi sama stand. Tapi disekolahin ke D3. Gitu. Sekolahin D3 di stand 2 tahun, habis itu aku kerja lagi sekitar 2018 sampai 2020 2 tahun. 2 tahunan itu habis itu aku ikut ujian penyetaraan kenaikan pangkat. Jadi gini Mbak, kalau orang habis lulus D3 itu kan pangkatnya 2C Mas ya. 2C. Nah, habis itu aku kuliah lagi nih. Tapi kuliah pakai biaya pribadi. Di Universitas Terbuka, UT. Nah, di UT. Ngambil jurusan yang selinier Mas ya. Aku masih di akuntansi. Terus habis itu ikut ujian penyetaraan kenaikan pangkat, alhamdulillah lulus. Jadi orang kalau mau ke 2C ke 3A itu nunggu 8 tahun. Aku waktu itu cuma nunggu 2 tahun. Oh, itu ada. Habis UPKP. Jalur orang dalam tadi enggak. Iya. Prestasi. Kecoret. Atau Aman bos, aman. aman bos. Jalur prestasi. Alhamdulillah. Makanya tetap di Jawa. Berarti ki senior yang bisa ditiru. Iya. Nanti yang nggak bisa ditiru, lihat yang lain nggak ada di sini Mbak ya. Nggak ada. Ini patut ditiru nggak apa Patut dia. Kalau habis ya. Nggak. Sampai ini patut ditiru loh Mbak. Temenan nih nggak guyon aku. Ibu rumah tangga, dia usaha. Anakmu berapa Mbak? 3. Telu loh. Follower banyak. Follower banyak. Sebenarnya hanya netizen aja yang bisa memberikan kalau Anda terkenal. Lu terkenal wong ini ya. Pakai netizen terus gak usah netizen. Monggo, enggak apa-apa. Ini loh. Loh, sedotanku langsung ganti loh. Langsung ganti Pak, dikomplain sama narasumber sebelumnya. Sebelumnya nih Ramah lingkungan ya? Iya. Iya. Street complaint. Penggiat lingkungan Mas Boleh Riki. nih. Gak boleh. Sedotan Dia plastik. pakai sedotan plastik. Setelah sekali pakai. Katanya kalau nggak bisa menghilangkan minimal mengurangi. Nah, itu. Langsung ganti, gak terima dia. Kayak tadi bawa deh. Iki Mbak sebenarnya sampean itu kita undang. Ini kan sebenarnya judulnya tuh Ruang Reuni Semanika itu sakjane lebih banyak ke alumni sakjane ya. Tapi karena teman-teman tuh mikirnya gini, tujuannya itu kan bisa saling bermanfaat. Awalnya ke alumni terus masyarakat luas lah semoga gitu ya. Tapi kenapa kok enggak ke adik-adik sekalian aja gitu. Makanya kita coba ngundang sampean Mbak. Tujuannya apa? Kita kan terus terang generation gap Mbak.
Kita milenial ya Mas ya. Sampean Betul. milenial. Betul. Sampean kan Z apa alpha sampean, Mbak? Z. Gen Z ya, Iya. ketemunya Z ya. Iya. Z, Nah, yuk. itu kan ono generation gap. Nah, kadang kita itu mau apa yo? Ngomong sesuatu atau berusaha menginfluence adik-adik kita Gen Z ini, bisa jadi generation gap-nya ini nggak nyampe karena ono generation gap karpe dhewe opo, teman-teman nangkepnya apa gitu. Nah, yang ono sampean ngene enak. Apa kita bisa nanya, sebenarnya yang sampean pikirkan itu seperti apa sih gitu. Supaya kita ono jalan tengah. Contoh gini. Bayangan sampean setelah lulus nanti mau seperti apa? Dunia kuliah itu seperti apa? Terus dunia kerja seperti apa? Berumah tangga seperti apa? Bermasyarakat seperti apa? Siapa tahu sampean wis ono kayaknya begini Mas, ekspektasi sampean seperti apa sih? Kita mau apa? Kita pengen tahu aja lah gitu. Yang sampean pikirkan kayak gimana? Iya, Mbak. Mungkin ya sejauh ini kalau semisal tentang setelah lulus kuliah, setelah lulus SMA, ya jelasnya kuliah. Tapi mentok-mentok kalau semisal memang kalau di negeri tadi memang sudah ya, tapi semoga rezekinya. Tapi kalau semisal belum rezekinya ya nanti coba nyari-nyari beasiswa juga. Kemudian nanti mungkin bisa kuliah di swasta tapi dengan beasiswa yang ada, karena kan juga sekarang sudah banyak beasiswa yang dikeluarkan. Mungkin setelah kuliah nanti juga kerja yang sudah saya sampaikan tadi ya, setelah kerja tapi masih belum berpikiran sampai berumah tangga, sejauh berumah tangga gitu. Soalnya ya sejauh ini masih struggle dengan yang namanya ke SMA ke kuliahnya, karena kan saya ini belum pernah menemui, saya ini angkatan yang belum pernah menemui ujian nasional dari SD, SMP, SMA. Wow. Saya belum pernah ada yang namanya ujian nasional. Kalau besok ada? Nah, tahun saya Pertama. ini itu ada TKA. Oh, Jadi Pertama, tes kemampuan akademik yang dimana itu nanti untuk memvalidasi nilai kita yang ada di raport. Gitu. Jadi saya sekarang itu struggle-nya masih memikirkan tentang TKA, jadi ke SMA ke kuliahnya nanti. fokusnya di Gitu, situ ya. iya. sebenarnya. Betul. Kegiatan di OSIS mengganggu itu nggak, Mbak? Kalau saya sendiri saya anggap have fun aja. Oh, nggak mengganggu ya. Buatan aman. Bayangan sampean kehidupan pas di kampus nanti seperti apa, Mbak? Kira-kira, Mbak? Kalau Apa dari- ikut BEM lagi? Ya. Nah ini saya juga mungkin boleh bertanya-tanya kalau misal tentang BEM atau Ya, Hima, himpunan mahasiswa. Sampai takon sembarang nggak apa-apa. Takon Mbak Eva piye carane jadi ibu rumah tangga, pengusaha, organisasi, triple, fourple nggak apa-apa ya. Tips and trick dari Mbak Eva. Ini ngomong keren. Ya. Loh, sama perempuannya loh. Nanti ini naik kuliah. Naik Sport perempuan akhirnya. Iya. Nggak mau tanya apa Mungkin dari silakan. dunia perkuliahannya dulu aja. Mengenai kalau misal di kuliah itu tentang mungkin barangkali ada cerita-cerita tentang organisasi atau tentang dosen yang killer atau gimana gitu. Karena sejauh ini saya masih belum ada gambaran dunia perkuliahan itu sebenarnya kan yang saya kira ya mengerjakan skripsi, kemudian KKN dan lain sebagainya. Itu yang familiar yang ada di pikiran kami anak-anak SMA yang mungkin setelah ini akan menjalankan kuliah. Cek Mas, sebelum menjawab. Sampai tiap Sabtu Minggu kegiatan apa? Saya Sabtu Minggu, kalau Sabtu biasanya tetap di sekolah, minggunya biasanya di rumah. Satu sekolah ya? Biasa Enggak, Sabtu biasanya libur kan ya? Iya, Sabtu libur. Tapi Tapi saya aktif. karena saya ini ada event-event juga. Iya, karena Jadi aktif mempersiapkan, area. mempersiapkan hal-hal yang mungkin perlu disiapkan. Iya. Sabtu malam Kalau Sabtu malam, Oh. enggak. Ya di rumah sih, di rumah kok. di rumah. Ya di rumah. Bukan anak jalanan. Sabtu malam ya. Oh ya nggak apa-apa. Aku seneng nih. Ya biasanya kan tapi sama teman-teman. Oh iya. Iya. Sabtu Minggu gak sekolah di apa? Oh ya, Sabtu Minggu gak sekolah. Aku dulu awam mah. Sampai bantu nge-host mau nggak, Mbak? Gimana? Bantu nge-host kita mau nggak? Nge-host. Iya, nge-host ini podcast ini. Kita kurang satu perempuan. Boleh. Bener ya? Ya. Salaman saya kayak Pimpro ya.